Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang inverse komposisi. Nah, jika kemarin kita belajar tentang bagaimana mencari inverse, bagaimana mencari komposisi, bagaimana cara mencari fungsi f(x) dan gx. Nah, sekarang adalah bagaimana cara mencari inverse dari suatu komposisinya. Misalkan di sini ada contoh, yaitu f(x)-nya sama dengan 2x kurangi 1 per x ditambah 1, dan gx-nya di sini adalah 3x dikurang 1. Yang jadi pertanyaan pertama, berapakah f komposisi g inverse-nya? Ini adalah pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua, berapakah G inverse komposisi F inverse X-nya? Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, langkah pertama kita harus mencari F komposisi G-nya dulu berapa. Setelah dapat F komposisi G-nya, baru kita inverse-kan. Nah, kita selesaikan. Untuk menyelesaikan jenis bentuk seperti ini, pertama kita cari f(OG(x)-nya dulu. Nah, berarti jangan ke sini dulu, kita cari f(OG(x). Kita ubah menjadi f(G(x). Nah, f-nya tulis, gx-nya berapa? 3x dikurang 1. Bagi f ini adalah x. 3x dikurang 1 bagi f adalah x. Nah, kita lihat fx-nya berapa? 2x kurang 1 per x tambah 1. 2x, x-nya adalah 3x kurang 1 dikurang 1 per x. X-nya adalah 3x kurang 1 ditambah 1. Ini kita selesaikan dengan cara kali pelangi. 2 kali 3 adalah 6x. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 dikurang 1. Per, ini selesaikan, 3x, hutang 1 dibayar 1 berarti habis. Nah, sisanya yang atasnya 6x tulis, hutang 2, hutang 1 berarti hutang 3. Per 3x. Nah, berarti untuk f komposisi gx itu jawabannya adalah 6x dikurangi 3 per 3x. Jadi ini adalah f komposisi gx-nya. Yang jadi pertanyaan, berapakah f komposisi g inverse x? Nah, berapakah ini? Langkahnya adalah kita inverse-kan yang sudah kita dapatkan, yaitu f(OG(x)-nya adalah 6x kurangi 3 per 3x. Baru kita misalkan menjadi y sama dengan. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara mencari inverse dari suatu fungsi, yaitu pertama kita ubah menjadi y dulu, sama dengan 6x dikurangi 3 per 3x. Selanjutnya kita kali silang jika dia pecahan. Nah, jadinya y kali 3x adalah 3xy sama dengan 6x dikurangi 3. Selanjutnya kita bikin menjadi x sama dengan cara kumpulkan yang memiliki x ke sebelah kiri. 3xy udah tetap di sini. Ini 6x pindah ruas ke sana, berarti menjadi 6 negatif 6x. Negatif 3 tidak kemana-mana, berarti dia tetap negatif 3. Nah, kita akan membuat dia menjadi x sama dengan, artinya x-nya kita keluarkan. Kalau x keluar, sisanya 3y. Dikurangi x keluar, sisanya 6. Negatif 3. Sehingga x itu adalah angka yang ada di seberangnya, yaitu negatif 3, dibagi angka yang ada di sampingnya, yaitu 3y dikurang 6. Inilah inverse dari f(OG(x)-nya. Nah, karena yang diinginkan adalah f(OG inverse dalam bentuk x, maka setiap y kita balikin lagi menjadi x. Negatif 3 per 3y menjadi 3x dikurang 6.
Maka inilah jawabannya, negatif 3 per 3x dikurang 6. Nah, pertanyaan yang B yang ditanyakan adalah G inverse komposisi F inverse X. Bagaimana caranya? Ini sama saja, kalau diubah ini menjadi G komposisi F inverse X. Jadi hanya berubah bentuknya saja, tapi nilainya tetap sama. Jadi ini bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini, GOF inverse X. Nah, langkahnya sama kayak tadi, kita cari dulu GOF-nya. GOF X-nya kita cari dulu, berarti ini kita ubah GF X. Nah, G-nya tulis, F-X-nya berapa? 2X dikurang 1 per X ditambah 1. Bagi G yang di dalam kurung itu adalah X. Artinya setiap X ganti menjadi 2X kurang 1 per X tambah 1. GX-nya berapa? 3. X-nya ganti dengan yang di dalam kurung. 2X kurang 1 per X ditambah 1 dikurang 1. Barulah dikali pelangi. 3 dikali 2X berarti 6X. 3 dikali negatif 1 berarti negatif 3. Nah, per penyebutnya adalah X ditambah 1. Jangan lupa dikurangi 1. Lalu bagaimana caranya? Kita samakan penyebutnya. Ingat, ini pecahan sementara ini bilangan bulat. Pecahan dan bilangan bulat itu bisa diselesaikan ketika penyebutnya sama. Berarti kita bikin penyebutnya menjadi X tambah 1. Ini tulis dulu, 6X dikurang 3 dikurang 1 kali X tambah 1 adalah X tambah 1. Ingat ya, samakan dulu penyebutnya. Yang sudah penyebutnya X tambah 1 itu tinggal ditulis ulang menjadi seperti ini, dikurangi 1 dikali X tambah 1 adalah X tambah 1. Selesaikan, 6X kurangi 3, negatif positif, negatif X, negatif positif, negatif 1. Per X ditambah 1. Ini kita selesaikan. 6 dikurangi 1 berarti 5X, hutang 3, hutang 1, hutang 4 per X ditambah 1. Jadi GOFX-nya adalah 5X dikurangi 4 per X ditambah 1. Yang ditanyakan adalah G inverse komposisi F inverse X. Nah, berarti bikin menjadi Y sama dengan, berarti Y sama dengan 5X dikurang 4 per X ditambah 1. Kali silang, jadinya Y kali X adalah XY. Y kali 1 adalah Y sama dengan 5X dikurang 4. Nah, sekarang kita bikin menjadi X sama dengan cara setiap yang memiliki variabel X pindah ke kiri, yang tidak punya pindah ke kanan. Berarti XY tetap 5X berubah menjadi negatif 5X. Positif Y pindah menjadi negatif Y dikurangi 4. Selanjutnya X-nya kita keluarkan. Kalau X keluar berarti sisanya Y dikurangi X keluar sisanya 5. Ininya tulis lagi negatif Y kurangi 4. Sehingga X itu adalah angka yang berada di seberangnya, yaitu negatif Y kurangi 4 dibagi angka yang berada di sampingnya, yaitu Y negatif 5. Nah, inilah inverse-nya, tinggal kita rubah dia ke dalam bentuk X. Nah, sehingga negatif Y menjadi negatif X dikurangi 4, Y berubah menjadi X dikurang 5. Inilah jawabannya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang persamaan lingkaran, di mana yang pertama untuk persamaan lingkaran itu adalah
ketika pusatnya di O 0,0, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu rumus persamaannya. Sementara rumus jari-jarinya adalah R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu adalah rumus dari jari-jarinya. Nah, sekarang untuk posisi titik ketika pusatnya 0,0, yaitu ketika A kuadrat ditambah B kuadratnya sama dengan R kuadrat, maka titik tersebut berada pada lingkaran. Jadi ketika titik tersebut sama dengan jari-jarinya ketika dikuadratkan, maka dia berada pada lingkaran. Tetapi ketika titik tersebut kurang dari jari-jarinya ketika dikuadratkan, maka dia berada di dalam lingkaran. Dan ketika titik tersebut lebih dari jari-jarinya dikuadratkan, maka dia berada di luar lingkaran. Itu adalah posisi titik ketika pusatnya 0,0. Contohnya untuk yang pertama, misalkan ada pusat O 0,0. Nah, ini misalkan pusatnya O 0,0. Pertanyaan pertama, ketika jari-jarinya adalah 2, yang kedua adalah melalui titik. Nah, yang ditanyakan berapakah persamaan lingkarannya? Untuk menjawab yang A, tadi sudah dijelaskan. Untuk mencari persamaan lingkaran ketika 0,0, rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti ini tulis lagi, hanya mengganti R-nya dengan 2. Nah, sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Inilah persamaan lingkarannya. Nah, lalu bagaimana menjawab yang B melalui titik negatif 3,4? Untuk membentuk persamaan lingkarannya, kita harus tahu dulu jika melalui titik negatif 3,4, artinya negatif 3 itu adalah X dan 4 itu adalah Y. Kita substitusi ke persamaannya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X-nya itu mana? Negatif 3 kuadrat. Y-nya itu mana? 4 kuadrat sama dengan R-nya justru akan kita cari terlebih dahulu. Nah, berarti negatif 3 dikuadratkan adalah 9, 4 dikuadratkan 16 sama dengan R kuadrat. Nah, 9 ditambah 16 berarti 25. Jadi didapatlah R kuadratnya adalah 25. Sehingga persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Inilah jawabannya. Persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, lalu bagaimana persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B? Yaitu persamaannya rumusnya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu rumus persamaannya. Sementara rumus untuk mencari jari-jarinya adalah R kuadrat sama dengan X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat. Misalkan ada contoh untuk yang pertama, pusatnya 1,-3 dan jari-jarinya adalah 4. Tentukan persamaan lingkarannya. Misalkan soalnya seperti itu, maka tadi sudah dijelaskan rumus persamaan lingkarannya adalah X kurangi A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dimana untuk pusat itu berarti A, B, sementara ini adalah R-nya. Nah, kita substitusi, X-nya tulis, A-nya adalah 1 kuadrat, ditambah Y-nya tulis, B-nya adalah negatif 3, berarti positif 3 kuadrat, sama dengan R kuadrat, berarti 4
kuadrat. Selesaikan, X kurangi 1 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat adalah 16. Inilah persamaan lingkarannya. Jadi hanya merubah titik A, B dan juga jari-jari. Contoh yang kedua, misalkan pusatnya negatif 5,6 melalui titiknya 3, negatif 9. Nah, bagaimana persamaan lingkarannya? Pusat itu tetap A, B, sementara titik itu X, Y. Berarti langkah pertama kita harus mencari R dengan cara substitusi ke persamaan. X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dimana X-nya adalah 3, A-nya negatif 5, berarti menjadi positif 5. Y-nya adalah negatif 9, B-nya adalah 6. Kuadrat sama dengan R kuadrat yang akan kita cari. 3 ditambah 5 adalah 8 kuadrat. Hutang 9, hutang 6 berarti negatif 15 kuadrat. Sama dengan R kuadrat. 8 kuadrat 64. Negatif 15 dikuadratkan berarti negatif 15 dikali negatif 15 yaitu 225 R kuadrat. Nah, jumlahkan 64 ditambah 225 berarti 289 R kuadrat. Nah, jadinya kita dapat jari-jarinya adalah jari-jarinya atau R kuadratnya yaitu 289. Nah, jika R-nya sudah didapat, kita substitusi ke persamaannya. Berarti X dikurangi A-nya negatif 5 berarti menjadi positif 5. Y-nya tulis dikurangi B-nya adalah 6 kuadrat dan R kuadratnya tadi 289. Inilah persamaannya. Jadi kalau dia pusatnya di A, B dan melalui sebuah titik, langkah pertama cari dulu jari-jarinya dengan substitusi ke persamaannya. Setelah didapat jari-jarinya, baru substitusi lagi ke persamaannya dengan catatan X dan Y-nya tidak usah diubah. Jadi nanti didapatlah persamaan lingkaran ketika pusat A, B, yaitu X ditambah 5 kuadrat ditambah Y kurangi 6 kuadrat sama dengan 289. Kemudian yaitu tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Itu adalah persamaan umum lingkaran, di mana A besarnya itu sama dengan negatif 2A, B besarnya itu negatif 2B, dan C besarnya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, sementara rumus pusatnya itu adalah negatif A besar per 2, negatif B besar per 2. Nah, sementara rumus jari-jarinya itu adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Itu rumus jari-jarinya. Misalkan ada contoh untuk yang pertama, ada sebuah persamaan umum lingkaran. Seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 4Y dikurang 20 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan titik pusatnya dan jari-jarinya. Tadi sudah dijelaskan untuk pusat, rumusnya adalah negatif A per 2, negatif B per 2. Ini adalah rumus pusat persamaan umum lingkaran. Jadi negatif A per 2, negatif B per 2. Dimana ingat A itu adalah koefisien dari variabel X dan B itu adalah koefisien dari variabel Y. Nah, berarti ini bisa langsung kita isi negatif A-nya itu adalah negatif A-nya 2, berarti 2 per 2, negatif
B-nya negatif 4 per 2. Didapatlah dari sini 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Negatif-negatif jadi positif, 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi kita punya pusat lingkarannya adalah negatif 1,2. Nah, lalu bagaimana untuk mencari jari-jarinya? Rumus jari-jari tadi adalah akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Ini rumus jari-jarinya. Nah, sekarang setelah ada rumusnya, kita substitusi akar dari A kuadrat. Berarti 2 kuadrat per 4 ditambah B kuadrat negatif 4 kuadrat per 4 dikurangi C. Itu adalah ini, konstanta. Negatif 20. Berarti menjadi positif 20. Sehingga akar dari 2 kuadrat adalah 4. 4 dibagi 4 adalah 1. Negatif 4 kuadrat adalah 16. 16 dibagi 4 adalah 4. Ditambah 20. Sehingga akar dari 20 tambah 4 adalah 24. 24 tambah 1, 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi kita punya jari-jarinya adalah 5. Itulah tentang persamaan lingkaran. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.